pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Dari mana Ki? Di rumah aja weh, nggak kemana-mana Kak. Aduh, kayaknya di rumah aja. Bosan gak sih? Bosan? Tergantung sih udah berapa lama. Apa kabar semua yang lagi di rumah, teman rumah ya? Teman rumah, tetangga dong. Teman rumah tetangga yang dong. di rumah. Itu dia, yang di rumah. Tapi yang di kantor juga ada yang dengar kita. Yang di kantor, yang lagi di rumah, yang lagi di kamar kos. Lagi di jalan, paling lagi parah itu di kamar kos, sempit dan orangnya itu lagi. Makannya itu lagi. Iya, Indomie telur. Wah, sebut merek. Sip. Gak apa-apa, gak jadi masalah. Di sini bebas ya. Bebas, sangat bebas. Megami gimana? Sarimi. Ya, murah-murah mo. Tapi ngomongin soal sudah seberapa lama kita tinggal di rumah, ini udah total nyaris 2 minggu ya. Bukan nyaris 2 minggu lagi. Lewat ya? Jadi untuk sebagian orang sudah ada juga yang sebelum rame-ramenya work from home, stay di rumah, udah ada yang stay di rumah duluan. Aduh, itu anak sekolah udah lebih dari 2 minggu ini. Itu mereka hanya mengandalkan wifi untuk bisa bertahan hidup. Sekolah, artinya dalam artian mereka ujiannya online, belajarnya online, diskusinya juga online, pacarannya juga online. Syukur-syukur sebenarnya kalau mereka bisa menghabiskan waktu dengan banyak hal, tapi kalau itu aja pasti sudah ada yang merasa apa minum lagi saya bikin di. Pokoknya mau hal positif, hal negatif, gas kiwe. Oh, kita akan berbagi cerita nanti soal gimana sih caranya sebenarnya orang-orang yang tinggal di rumah ini untuk bisa tetap produktif dan bisa tetap menghasilkan duit dan pastinya tidak membosankan. Ya, buat yang di rumah kita balik lagi sekarang, dan tadi kita udah janji mau menceritakan dan berbagi apa? Berbagi sembako. Rekening. Berbagi si rekening. Wah. Lebih enak itu ya daripada berbagi sembako. Mau. Siapa yang nggak mau? Tapi rekening kosong gimana? Oh, jangan. Saya lebih memilih. Atau rekening koran. Boleh. Tapi bicara soal
kita harus ada di rumah dan nggak bisa ngapa-ngapain itu sebenarnya juga agak keterlaluan ya. Keterlaluannya di mana? Ya karena banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah. Banyak yang bisa dilakukan di rumah. Iya. Kayak saya misalnya, Iya. itu semua benda di rumah udah saya bersihkan. Saya lagi coba Habis. menangkap. Mulai dari kursi, Oke. meja, Semuanya dimakan. semuanya saya bersihkan. Oh, saya bersihkan. Terus saya makan. Jadi itu contoh perilaku yang bukan positif sebenarnya, tapi lebih negatif. Negatif ya. Iya. Jangan dimakan pencinta Jangan Bandung. dimakan. Tuh kan salah ngomong saya. Jangan dimakan pokoknya. Pokoknya yang di rumah jangan ikutin tips yang tadi ya. Pokoknya boleh dibersihkan tapi Boleh jangan dibersihkan, dimakan. Oke, itu satu. Hmm. Terus yang kedua, semua Ini lingkungan rumah, Ini versinya Dodi ya. Iya. Ini versinya Dodi. Oke. semua lingkungan rumah itu udah saya bersihin. Uh-uh. Bukan cuma benda kan, tadi kan benda kan. Iya. Semua lingkungan rumah sudah saya bersihkan. Tetangga-tetangga, Termasuk tetangga. makanan Dibersihkannya. di meja-meja tetangga sudah saya bersihkan Kalau semua. itu sih bukan gosip lagi. Banyak orang yang bilang katanya kalau misalnya Dodi datang ke rumah kamu itu Iya. makanan tolong dibereskan. Tapi sebenarnya mereka juga bersyukur kan kalau Iya, misalnya ada kenapa? makanan sisa ya. Daripada dibuang. basi, mending semuanya didonasikan ke Saya Dodi. makan semuanya, Makan semuanya. yang berkaki, kecuali meja. Kursi juga ada kakinya. Kursi, oh ya kursi dan meja Iya. saya nggak makan. Kipas angin juga ada kakinya. Nggak ada Kipas kakinya, angin, iya, pakai ada. stand dia. Dan di sini saya jadi takut. Soalnya saya juga punya kaki. Jangan punya. Iya. Tapi itu kalau saya nggak tahu kalau kamu deh di rumah membersihkan apa dan melakukan apa saya juga nggak tahu. Kalau Karena saya kebetulan kita sih- kan nggak tinggal serumah ya. Iya, enggak, belum. Jangan sampai juga. Sekompleks lah. Iya, janganlah. Nanti rumah saya kehabisan bahan makanan. Kalau saya sih di rumah biar tidak bosan, saya sering stalking mantan. Iya benar. Ini adalah sesuatu yang serius. Jadi ini tidak bercanda, tidak direkayasa sama Tidak sekali. direkayasa, ya. Saya memang kegiatannya hari pertama mantan pertama, hari kedua Mantan kedua, kedua. hari ketiga mantannya teman, hari keempat. Itu tunggu dulu. Itu mantan pacar, mantan odo-odo, Oke. atau mantan senior di kampus, Mantan atau mantan friendzone. apa? Mantan Mantan friendzone. Tahu Kesian kan? nggak kesampean. Pahitnya di dada. Pahitnya itu di kopi, Iya. bukan di dada. Manisnya? Sakit itu di dada. Manisnya? Manisnya di saya. Manisnya di gula. Tapi itu kalau stalking mantan bisa ketahuan. Kenapa? Ya bisa ketahuan lah. Ketahuannya dengan cara seperti apa? Pasti kalau nggak sengaja nge-scroll tiba-tiba ada dislike. Oh enggak, saya udah expert masalah itu. Jadi buat Ih, bagus tau fotonya, lucu nih. mantan saya di luar sana tenang ya, saya tidak berjejak karena saya tidak memiliki kaki. Kaki saya udah dimakan sama Dodi. Ting tung. Saya tahu. Tapi ngomong-ngomong soal itu semua, kita ini harus bersyukur ya kalau masih bisa ngelakuin sesuatu yang nggak bikin bosan di rumah. Betul. Ada beberapa teman yang akhirnya harus mengeluh karena terlalu banyak menghabiskan waktu dengan kekosongan Nah di itu rumah. dia. Kekosongan rekening. Apalagi kalau misalnya rutinitasnya itu saja. Bener, kekosongan rekening, kekosongan hati, kekosongan rice cooker. Iya. Tuh kebayang, kulkas. Meja makan karena dimakan sama Dodi semuanya. Kok saya mulus ini? Saya udah gak makan meja makan lagi Iya, sekarang. kan ada kakinya. Oh iya ada kakinya, nggak bisa dimakan itu. Ya jadi kebayangkan kalau misalnya aktivitasnya itu aja berhadapan dengan orang yang sama. Tadi saya udah bilang yang paling bakal ngerasain ini semua itu anak kos. Iya betul, karena Mau pulang kampung pun tak mungkin. Ditolak. Nak, jam mikir dulu pulang, nak. bawa virus jika Bawa virus jika nanti jam mikir dulu pulang. Ih, Yang paling kasihan adalah Sabar-sabar mikir anak dulu. kos-kosan ya. Sabar-sabar mikir dulu. Anak kos-kosan itu paling berdampak. Belum lagi kalau misalnya kuliahnya mereka lagi libur. Yes, nggak tahu mau ngapain. Akhir bulan juga. Mm. Apalagi yang teriak-teriak lockdown. Aduh, sedih. Lockdown? Jangan. Lockdown? Yakin? Lockdown. Lockdown. Daun kelor. Tapi ngomong-ngomong tertolong juga ya dengan adanya beberapa aplikasi yang memungkinkan orang untuk bisa bikin conference, mau ngobrol bareng-bareng, banyak orang juga nggak masalah di satu aplikasi. Dan pastinya aplikasi yang bisa untuk menghilangkan kekosongan. Nggak kekosongan. Iya, Misalnya yang kayak dengerin kita di rumah, yang lagi dengerin kita di rumah. pasti kosong.
Enggak juga. Ya tapi balik lagi ya, kita selalu pengen ngelakuin sesuatu yang berbeda setiap harinya supaya kita nggak bosan. Dan Ini kok kali ini muka kita terlalu serius ya. Saya merasa hari ini sih terlalu serius. ya itu mungkin karena pengaruh terlalu lama di rumah. Ya, kamu aja masuk kantornya sekali seminggu, itu luar biasa itu. Pengaruh tanggal tua. Tanggal tua, transferan setengah. saya tahu maksudnya, makanya saya ketawanya paling besar. Nah, kita kan Yang lagi di, yang di rumah aja ngerti nggak transferan setengah? Kalau nggak ngerti hubungi kita tapi lah. udah masuk. Udah. Udah aman kan? Aman. Iya. Aman Maaf ya, negara. Yang nontonin kita Aman. hanya kita yang Iya, tahu hanya loh. kita yang tahu. Hanya kita yang tahu loh. Mukanya gak usah terlalu bingung seperti itu, hanya kita yang tahu ya. Tapi balik lagi, yang sebenarnya paling berasa selain kebosanan itu adalah kita harus ketemu sama orang yang sama setiap saat. Nah, dan Bayang nggak melakukan sih? kegiatan yang sama setiap hari. Itu bahkan ada satu postingan di Instagram yang udah beredar luas. Itu kayak denah rumah dari atas. Oke. Udah terjadwal, hari ini mau di ruangan ini, besok di ruangan ini, besok di ketemu mana. siapa? Oke. Itu udah kelihatan dari atas. Jadi saya bilang, oke, ini bisa buat referensi sih sebenarnya. Tapi Referensi untuk ketika apa? semuanya udah kelar, Anda mau kemana lagi? mau Ini saya lebih menatap ngobrol sama siapa lagi? Saya lebih menatap Dodi sebagai teman masa depan saya kalau ngomong soal rumah ya. Rumah? Mau nggak serumah dengan saya? Gimana ya? Daripada saya serumah dengan Adex ya, mending nanti kita coba aja tanya sama orang yang lagi di rumah tapi rumahnya itu di luar negeri. Nah itu dia. Ya nggak sih? Kita balik lagi dan kita masih di rumah aja. Nggak kemana-mana. Betul sekali, karena banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah. Misalnya hari ini kita ngomong-ngomong nggak jelas, tapi mudah-mudahan bermanfaat buat Anda. Karena Nah itu tujuan kita sebagai manusia. betul sekali, sebagai manusia dan sebagai yang kurang kerjaan, kita akan berusaha menghubungi orang yang menurut perkiraan kita juga Tidak kurang usah kerjaan. berusaha karena sudah terhubung. Udah terhubung. Udah terhubung. Hebat banget. Iya. Baru saya pikirin udah Itulah gunanya kita berlama-lama di rumah. banyak keajaiban ya yang terjadi. Oke, sekarang kita sudah tersambung dengan Rico yang menurut perkiraan saya kurang kerjaan juga di sana. Tapi belum bisa dipastikan juga. Belum bisa dipastikan juga, nanti kita ya. pastikan setelah kita ngobrol-ngobrol asyik. Rico. Halo. Kedengeran gak ini suaranya? Kedengeran saya suaranya. Kok Udah akrab ya? di sana itu sebenarnya kamu lagi di mana? Loh, saya ngomong apa ya? Maksudnya Rico sebenarnya sekarang lagi di mana sih? Bisa diceritain ke orang-orang yang lagi dengerin kita, teman-teman yang ada di rumah. Bisa diceritakan dulu. Sebenarnya lagi ada di mana dia? Tadi saya udah serius loh. Iya. Oke. Dijawab silahkan. Dijawab nih sekarang. Enggak. Lu Lihat-liatin sapi, aja. lu sapi weh. Silakan dijawab. Jadi saya itu di daerah yang namanya Bay Ridge, di daerah Brooklyn. Brooklyn itu. Merek baju ya? Ya, dekat kerung-kerung itu. Enggak. Oh, bukan. Manampu. Dekat rumahnya Sakti. Ini beneran di US. Ini beneran di US? Bukan di Tello ini. Oh di Tello. Di Tello. Kenapa kita harus ngomong sama dia? Cerita. Sebenarnya lagi di mana sekarang? Dia minum dulu cuy. Oh, ada minumnya. What's up bro? What's up bro? What's up bro? Apa semua cerita nih? Ini kan sekarang lagi sosial, udah naik dari social distancing, sudah naik jadi physical social ya kalau nggak salah. Yes. Physical distancing sekarang jadinya. Nah, untuk menghabiskan waktu di sana, Rico yang notabene ada di luar negeri itu ngelakuin apa aja sih? Kebanyakan kegiatan kalau saya pribadi di rumah Netflix, tidur, makan. Itu doang. Siklusnya itu aja ya. Gak bosen. Netflix, tidur, makan. Gak bosen. Bosan, tapi ya mau gimana lagi? Paling divariasi aja ya. Kita Tidur, jauh-jauh, makan, Netflix. Kita jauh-jauh nelpon Rico di Hanya untuk Brooklyn tahu. hanya untuk tahu bahwa dia Netflix, tidur, Tidur, makan. Luar biasa ya. Yang di sini tepuk tangan dulu. Dia ini loh speechless juga loh. Dia ngomong Bapak aja speechless ternyata- apalagi kita, Pak. ternyata hidup gue sebosan ini ya. Padahal saya udah mikir loh misalnya di sana dia ngerjain apa gitu, kebetulan kan lagi di US.
lagi melatih bahasa Inggris misalnya, Iya, speaking mungkin. English-nya. Atau mungkin sambil tiduran, sambil latihan apa gitu. Ya sebenarnya Riko di sana ini dalam rangka apa sih? Emang kerja atau main-main ke rumah teman? Main-main ke rumah teman jauh sekali. Saya tinggal sini sekarang. Udah tinggal di sana? Hampir 4 tahun terakhir ya di sini. Di sana Udah 4 tahun di sana. saya pernah Tapi sebelum ke Brooklyn itu tujuan Riko ke Emang ke Brooklyn apa punya ke tujuan Amerika emang untuk nonton Netflix atau gimana? Dia nggak bisa ngomong langsung. Dia udah nggak bisa ngomong. Jadi tujuan ke sana awalnya itu untuk apa? Pertanyaan berat nih. Saya kesini sebenarnya karena ada kesempatan. Kebetulan 4 tahun kemarin itu ada apa? Pemerintah di sini kan setiap beberapa tahun gitu mengadakan undian. Oke. Oh, menang undian mau juga saya kayaknya. Biasa ya. Gila ya. Undian apa kayak lotre gitu. Jadi Dikocok juga nggak? Lotre iya. apanya nih dikocok? Lotrenya. Telurnya. Iya, telur lagi langka ya. Iya. Ngerebus telur nggak kalau malam? Enggak. Pagi-pagi dong. Pagi-pagi ya, iya. Riko silakan ngomong Riko. Jadi ya kemarin itu kebetulan menang. Jadi hadiahnya itu dia bentuknya kayak permanent resident. Oke. Rumah tinggal. Istilahnya green card. Oke, green card. Jadi kalau dapat itu kita dikasih waktu untuk tinggal di sini selama 10 tahun tanpa harus ada visa. Wow. Ya, tanpa harus ada visa, tanpa harus ada, jadi dijamin dari asuransi, Hah? visa, terus gampang dapat kerja. Jadi ya semacam kayak Pokoknya lebih banyak kayak wild card-nya gitu ya. ya. Nah, ya udah. Kalau gitu produser kita cut aja. Ini ngobrol kita ke Riko soal menghilangkan bosan selama di rumah. Bagaimana kalau kita ganti kontennya adalah bagaimana cara menang lotre? Menang lotre dan dapat green card. Ya, kita ganti ya. Terserah kita kan. Terserah kita gimana. Terserah kita kan. Kayaknya lebih tertarik masalah menang lotrenya ya. Mungkin ada ritual khusus gitu. Iya, apa gitu. Riko bingung guys. Dia bingung soalnya Riko ini please jangan mau kaya sendiri. Itu enggak enggak, enak. dia bingung soalnya ini di Amerika masih pagi loh. Dia baru bangun loh ternyata. Oh iya beda bersekian jam lah ya. Dia baru sarapan itu. Beda 15 jam. Jauh sekali ya kita ternyata. Jauh sekali. Kita sedang menelpon orang yang lagi mengigau. Ya. Oke. Jadi untuk Riko sendiri kan yang kita dengerin kan di Amerika juga pastinya tetap terjadi social distancing, pembatasan untuk beraktivitas di luar rumah. Nah, satu cara kira-kira menurut Riko, jangan dikira-kira deh, pokoknya satu cara yang ampuh untuk mengusir, membunuh kebosanan pada saat beraktivitas full di rumah. Habiskan waktu dengan keluarga. Waktu nggak habis loh. Mau melakukan apa, bisa nonton, mau membaca. Oke. Sih kebanyakan ngobrol. Oke, still normal ya. Yes. Masih normal aktivitasnya. Nah, itu dia. Karena udah banyak teman saya yang di hari-hari ke-15, 16 itu udah mulai melambaikan bosan. tangan dan bilang, Teja, harus kak kumpulin sama orang. Yes. Bosan mak di rumah. Bosan mak weh. Harus Nggak bisa, buka Mak. mall. Itu saya. Mall ya, harus mall ya. Susah ya kalau anak milenial ya. Maafin ya. Maafin ya. Oke deh, Riko udah. Riko, ada saran atau tips buat yang lagi bingung di rumahnya? Mau ngapain aja biar Atau mau
Nyanyi, kasih jangan. mau, Sama Adi. mau kasih mereka motivasi mungkin, motivasi. Singkat aja, nggak usah cerita dari awal Riko ke Amerika ngapain ya. Pesan singkat, jangan panik, santai saja, tetap di rumah, jangan bersiap. Nah, itu dia. Singkat, padat dan jelas. Thank you kok. Thank you, See you Riko. when I see you. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Jangan bosen-bosen ya. Bye bye. Boleh. Oke, yang di rumah aja balik lagi bareng kita berdua di sini dengan obrolan yang dibuat penting. Meskipun sebenarnya jujur kami sendiri menganggap ini bukan obrolan yang penting untuk Anda dengerin pada saat Anda lagi Jadi, sibuk. Tapi kan sekarang lagi nggak sibuk, jadi benar. penting buat Anda dengerin. Lebih banyak kegiatan yang sebenarnya kosong. Kosong ya. Kosong. Jadi Kosong. daripada kosongnya tidak bermanfaat, Mending kosongnya kita dipakai. kosongkan. Jangan, jangan. Mending maksud saya mending Anda Diisi. mengosongkan waktu buat dengerin kita. Nah, itu dia. Jadi tinggalkan dulu semua kegiatan-kegiatan yang tidak penting itu. Sip. Karena kita Misalnya. lebih penting. Karena kamu penting. Udah. Lebih penting dari semua yang ku punya. Iya, saya tahu suara Bapak bagus, tapi lebih bagus yang ini. Tapi kita katanya mau ngobrol lagi sama orang yang nun jauh di sana. Iya, jadi kalau tadi kan kita sebenarnya lebih ke irih ya. Iri dengan modal, keberuntungan. Jadi sama sekali diskusi yang tadi itu Dia bukan berhasil. soal kita mau tahu kegiatan dia untuk menghilangkan kebosanan di Amerika sana, tapi lebih dia bukan gibah. Apa sih? Ria, namanya? dia pamer. Dia pamer. Dia pamer. Itu sebenarnya pengen bilang aja ke kita, bisa kok tidak modal undian dapat kesempatan Panci. buat ke US gitu. Ini US Panci. loh. Oh, panci. Dia tadi ke US gara-gara undian. Undian pan? Heeh. Ci. Enggak, ke US karena undian. Undian iya. Nah kan belum tentu Luar dia biasa bisa ya. dapat panci atau Bisa sepeda juga. motor. Betul sekali. USG ini biasa juga. Nah, yang satu ini juga pastinya diskusinya diskusi. Kita lagi kerja tugas. Kampus ya? kah? Yang di rumah kita tapi lagi kita kerja memang tugas. lagi ngobrol sama salah satu sivitas akademika dari Kampus Merah. Kampus Merah. Anda tahu Kampus Merah? Zona merah. Oh, bukan. Emang lagi zona merah sekarang ya, lagi libur. Iya. Nggak boleh, terlarang buat mahasiswa untuk masuk. Dan sekarang kita lagi ngobrol sama salah satu sivitas akademikanya Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, ada Kanda Bang Ical. Ical. Bang Ical. Kita panggilnya Bang Ical aja. Bang Ical aja. Biar Bang Ical, ala-ala assalamualaikum. Lagi di Oh, baik. Oh baik. Karena Salam mahasiswa. Iya. Kalau kita tidak baik, kita tidak ada di sini. Iya, kalau kita nggak baik juga nggak Kita mungkin tidak kita akan telepon. Iya, Iya. karena kita baik kita ajak abang buat ngobrol di sana. Bang Ical sekarang lagi di mana? Bisa menceritakan ke kita? Lagi di kampung. Wah, Ini harus kita cari tahu nih, bisa lolos ke kampung. Gimana ceritanya? nah, apa dapat wildcard juga kah? Tempatnya Bang Ical belum lockdown? Kalau di sini sih sebenarnya lockdown dalam arti pas kita masuk ke tempat ini masih diperiksa suhu tubuh seperti itu. Oke. Oh, Jadi masih ada langkah preventif ya. benar beberapa daerah memang memberlakukan itu. Iya. Saya habis keliling. Mungkin semacam lockdown parsial atau apalah namanya, saya nggak tahu juga sih. Iya. Tapi ngomong-ngomong soal kampungnya Bang Ical ini belum ketahuan loh di mana. Di mana sih sebenarnya nama daerahnya? Kampungnya Bang Ical, kampungan? Enggak. Gimana tuh? Dia bingung dong. Kampungnya di mana sih, Bang Kanda? Enggak, saya di Sombeng sih sebenarnya keluarga. Oh, Sopeng. dekat 3 jam jalan kaki. Wah, tahu dia ya. Iya. Mantan saya orang Sopeng. Wow, mantan apa dulu? Bercanda. Supir. Iya, Supir. ngomong-ngomong mantan ya, kita lanjut. Udah berapa pekan di rumah Bang Ical? Enggak, baru hari apa ya, baru 3 hari ya. 3 hari pas kampus ngumumin ini kan. Terus mengumumkan tanggal 5 April ya. Terus habis itu balik ke sini. Sebenarnya agak klise sih kita nanya perasaannya selama di rumah, tapi kayaknya penting juga untuk tahu. Iya. Seorang dosen
nggak ngajar terus di rumah aja. Iya, Itu gimana perasaannya? Yang biasanya aktivitasnya pagi, siang, sore, malam di kampus, tapi tiba-tiba harus di rumah aja. Gimana perasaannya, Bang? Ya, bete juga sih sebenarnya. Bete. Hanya sibuk di kampus kan, tiba-tiba harus benar-benar di rumah, jalan jam makan, tidur, kayak gitu aja. Luar biasa ya. Tapi bukannya enak bang, makan tidur. Iya enak sih, tapi badan tambah melar juga. Iya, itu Oke. sih penyakitnya ya. Ukuran. Beli celana lagi, beli baju lagi. Tapi ngomongin juga soal seberapa lama kita di rumah. Seberapa lama kita di rumah ini sebenarnya menurut Abang sendiri sebagai seorang dosen Fakultas Ilmu Budaya melihat gejala kayak gini nih sebenarnya efektif nggak sih dengan merumahkan orang-orang ini? Apa nggak akan menimbulkan hal-hal yang gimana gitu di kemudian hari? Ini kan kita kan sebenarnya makhluk sosial ya, kita butuh bergaul, kita butuh bersosialisasi dengan orang. Nah, kejadian ini sebenarnya membuat semangat solidaritas itu semakin hilang karena kita tidak lagi bisa berdekatan, kita tidak bisa lagi berinteraksi dengan masyarakat luas. Mungkin dari interaksi itu kita bisa memperoleh hal-hal yang kita bisa saling berbagi, bisa saling berinteraksi seperti itu. Nah, dengan adanya kasus ini malah semakin, kalau menurut saya sih semakin membuat kita semakin berjarak seperti itu. Malah jadi jarak. Iya, benar. Jadikan kita semakin betul-betul berjarak. Padahal sebenarnya yang kita butuhkan adalah semangat bahwa kita saling, mungkin secara fisik kita berjauhan, tapi mungkin secara perasaan kita pasti saling berdekatan seperti itu. Kayak lagunya Ran, dekat di hati. Walaupun berjauhan tapi Saya di tahu hati tuh itu lagunya, saya seperti tahu tuh ya. lagunya. Enggak. Di macan namun tepung Dekat. beras rose brand. Beda ya. Oh, salah. Dia suka ngelucu emang orangnya. Salah Makanya, lagunya, salah ya? iya. Jadi untuk Bang Ical sendiri setuju nggak setuju Bang ya? Abang harus di rumah. Iya. Setuju Tapi nggak mau setuju, gimana kayaknya lagi? Harus di rumah ya. Mau lebih milih di rumah Bang atau sendiri aja di kampus? Kenapa? Lebih milih di rumah atau sendiri aja di kampus? Kayaknya lebih milih ke kampus sih sebenarnya. Walaupun sendiri Bang. Godeamus igitu. Luar biasa. Dum seres dum sumu. Iya. Tahu. Tuh, Mars Universitas Dunia tuh. Luar biasa ya. Sama juga sih. Ya, akhirnya kita juga saling curiga. Dikit-dikit ada yang bantu, ada yang bersih, waduh ada. Kita juga rindukan sama suara-suara. Iya. Kita juga rindukan sama suara-suara kayak gini nih. Teman-teman, robotkan barisan, jangan terprovokasi. Iya. Robotkan barisan, jangan terprovokasi. Kita lagi nggak dalam konteks itu sekarang ya. Jadi Enggak, maksudnya di kampus kan pasti ada suara-suara kayak gitu, pasti kita dengerin. Suara-suara sumbang Suara-suara ya. sumbang. Tapi saya seneng dengan suara sumbangan. Gimana ya? Beda ya? Iya. Iya beda. Yang listnya ada di meja kan? Iya. Itu bagian dari Tapi job balik saya. lagi, sebenarnya selama liburan ini apa aja sih sebenarnya yang Bang Ical lakukan biar tetap bisa produktif? Ya, untung mungkin kita masih bisa diuntungkan ya. Dengan adanya media sosial, adanya kegiatan, kita bisa memanfaatkan dunia online seperti ini. Jadi meskipun kita tidak berinteraksi secara fisiknya, tapi minimal kita lewat media sosial, ya, kita bisa memperoleh informasi, mengetahui hal-hal seperti itu. Ya, kita masing-masing. Biasanya saya lebih banyak nulis artikel atau dalam mempersiapkan pekerjaan yang ke depan yang belum saya kerjakan seperti itu. Nah, itu dia. Beda banget ya sama kita ya. Itu yang saya mau bilang tadi. Kalau dosen enak ya, nulis-nulis artikel, Nulis-nulis bisa artikel, jadi ya. jurnal, bisa jadi pengetahuan buat Apa orang kabar banyak. dengan kita Apa ya? kabar dengan kita? Saya dengan Dodi nulis apa, Dot? Nulis diary. Dear diary. Iya. Hari ini tuh aku kesel banget.
Bosen dah. Bosen. Iya bosen dah. Gitu mulu. Atau nulis catatan utang. Jangan. Jangan ya? Jangan. Itu sangat sensitif. Apalagi kalau misalnya utangnya dibebankan ke Nah, itu tadi cara membunuh kebosanan di rumah versi akademisi. Akademisi Bang Ical. Nah, tips dong. Ini kan Ya, kasih tips dong. kita kan Bang. masih manggilnya Bang nih ya. Jadi masih nggak jauh beda umurnya. Kecuali kita manggilnya Om. Jangan Ya. ya. Nah, satu tips dong untuk yang di rumah aja yang lagi dengerin kita di pagi, siang, sore, malam ini, untuk biar mereka tidak bosen Bener. dengan aktivitas di rumah yang nggak keluar dari rumah. Oke, buat teman-teman yang berada di rumah selama virus ini masih beredar gitu ya. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah. Misalnya tergantung siapa yang menjadi hobi kita. Ada yang suka bikin puisi lah. Ada yang suka nulis-nulis, bikinlah cerita-cerita hati atau cerita-cerita minimal besok-besok itu bermanfaat untuk ya bisa dipublikasikan atau bisa dibaca buat orang lain seperti itu. Oke. Inilah hal-hal yang sederhana, produktif yang bisa kita lakukan. Yang besok-besok biasanya bermanfaat bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk dibagi pada orang lain seperti itu. Bikin coretan-coretan, tapi coretannya di kertas aja, jangan di dinding. Jangan di dinding, serius. Nanti setelah kegiatan di rumahnya berakhir, dindingnya penuh dengan coretan lagi. Terus di coretannya itu Iya. semuanya tanggal. Iya. Hari ini tanggal segini. Dear Besoknya diary. gitu lagi tanggal segini. Wah, Oke lah. bisa penuh. Sesuai dengan dengan jobnya seorang akademisi, dia mengajarkan kita untuk lebih produktif Melalui tulisan. Oke lah. Selamat buat Bang Ical, mudah-mudahan bisa cepat pulang dan bisa tetap 5 beraktivitas April. kayak biasanya. 5 April ya, Bang ya. Ya, insya Allah. Oke, Amin. insyaallah. Ditungguin ya. Soalnya 5 April saya juga mau ke kampus. Ngurus ijazah. Udah ketahuan ya. Iya, ketahuan, iya. iya. Ya sudahlah, nanti kita balik lagi, kita dengerin dulu yang satu ini. Hanya bilik bambu tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami beralaskan tanah, namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita. Hanya alang-alang pagar rumah kita, tanpa anyelir, tanpa melatih. Hanya buah baku tumbuh di halaman, namun semua itu punya kita. Namun semua